Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfiana Nurwahidah. Saya seorang mahasiswa pendidikan agama Islam di Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menjelaskan bacaan gharib dalam Al-Quran. Baik, di sini yang pertama pengertian gharib. Di sini secara bahasa dan juga secara istilah. Baik, pertama pengertian gharib. Secara bahasa, gharib merupakan isim sifat dari kata ghoroba, yaghribu, yang artinya tersembunyi atau samar. Sedangkan menurut istilah, menurut para ulama qurra, gharib artinya sesuatu yang perlu penjelasan khusus karena samarnya pembahasan atau karena rumitnya permasalahan baik dari segi huruf, lafal, arti, maupun pemahaman yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, yang kedua ini bagaimana sih hukum bacaan gharib? Nah, di sini jenis gharib itu ada 5. Yang pertama imalah, yang kedua ismam, yang ketiga tasil, yang keempat naql, dan yang kelima mat atau khosar. Nah, di sini yang pertama adalah imalah. Imalah secara istilah adalah mencondongkan harokat fathah pada harokat kasroh sekitar 2/3-nya. Imalah secara bahasa juga berarti memiringkan bacaan harokat fathah ke arah bacaan kasroh atau memiringkan bacaan alif ke arah ya. Nah, menurut Imam Hafs, bacaan imalah dalam Al-Quran hanya ada satu, yaitu di surah Hud ayat 41. Pada pertengahan ayat tersebut terdapat lafal majraha yang dibaca imalah menjadi majreha. Nah, yang kedua adalah ismam. Pengertian ismam secara bahasa artinya menggabungkan, memadukan, dan mencampurkan. Sedangkan secara istilah, ismam adalah mencampurkan dhammah pada sukun dengan mencondongkan bibir. Menurut Imam Hafs, di dalam Al-Quran hanya ada satu lafal ismam, yakni lafal la ta'manna, terdapat dalam surah Yusuf ayat 12. Nah, la ta'manna kalau dibaca secara ismam itu bibirnya agak dicondongkan menjadi la ta'manna. Jadi kayak la ta'manuna tapi tidak ada u-nya, hanya bibirnya saja yang dicondongkan. La ta'manna menjadi la ta'manna, seperti itu. Lalu selanjutnya ada tasil. Tasil secara bahasa artinya lunak. Nah, pengertian tasil bisa juga disebut membaca antara hamzah dan alif. Hamzah pertama dibaca jelas dan pendek, sedangkan hamzah kedua dibaca tasil. Nah, gimana sih dalam qiraah Imam Asim? Itu riwayat Hafs hanya ada satu bacaan tasil, yaitu pada Quran surah Fusilat ayat 44, yaitu pada lafal jamiyun. Jadi dibaca jamiyun. Selanjutnya naql. Naql secara bahasa berasal dari kata naqla yanqilu naqlan. Nah, artinya memindah atau menggeser. Pengertian naql adalah memindahkan harokat hamzah ke huruf mati sebelumnya dan setelah itu hamzahnya dibuang. Dalam qiraah Imam Asim riwayat Hafs hanya ada satu lafal naql, terdapat pada surah Al-Hujurat ayat 11, yaitu pada kata bi'sali ismu. Nah, secara fisik memang seperti bi'sali ismu, tapi kalau dibaca secara naql menjadi bi'salismu, seperti itu. Nah, yang terakhir ada mat dan khosar. Mat dan khosar secara bahasa berarti memanjangkan dan memendekkan. Nah, berikut adalah bacaan-bacaan mat
Yang di sini adalah bacaan-bacaan qasar. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya tentang mat ini akan dibahas pada pembahasan berikutnya. Demikian dari saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.